Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaan ahli Taurat ini sangat-sangat baik, dan juga kita bisa melihat bahwa seolah-olah kita bisa meringkas apa yang menjadi hukum bagi Tuhan untuk kita. Karena pertanyaannya dari ahli Taurat, maka jawaban Tuhan sebetulnya juga diambil dari kutipan dua kitab Taurat juga. Karena Taurat kan 5 kitab, jadi ada 2 kitab Taurat yang diambil, yakni perintah kepada Allah dan cinta kepada sesama, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Itu sebetulnya yang menjadi inti dari semua hukum yang ada. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ternyata ahli Taurat ini juga sebetulnya sudah menangkap intisari dari hukum utama itu, sehingga dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa ya, memang benar apa yang terjadi itu. Dan Tuhan ternyata bisa melihat bahwa orang ini memang sebetulnya membutuhkan semacam peneguhan dari Tuhan Yesus, hukum apa yang utama. Dan Tuhan Yesus memberikan dukungan itu. Dan sehingga Tuhan Yesus melihat betapa bijaksananya orang itu. Berarti ini bukan pertanyaan jebakan. Ini bukan pertanyaan untuk mempermainkan Tuhan. Namun sebetulnya orang tersebut ingin membutuhkan semacam dukungan dari Tuhan. Dan itu ternyata benar. Nah, Tuhan yang menarik kata-kata Tuhan adalah, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Berarti kita bisa melihat kendati orang tersebut tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang berasal dari Allah yang menjadi manusia. Namun Tuhan Yesus tetap menjanjikan dia bahwa dia tidak jauh dari kerajaan Allah, berarti dia juga bisa masuk surga pula. Berarti di luar kelompok Tuhan masih dimungkinkan orang itu bisa mengalami keselamatan. Asalkan orang itu mampu untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Allah yang utama dan yang melakukannya dan mengimaninya dengan sepenuh hati. Maka kita pun hendaknya juga tidak boleh untuk memandang rendah orang lain yang mungkin itu bukan orang-orang Katolik, bukan orang-orang Kristiani, bukan pengikut Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dan dia berimaninya dan dia juga melakukannya dengan sepenuh hati, sebetulnya mereka juga tidak jauh dari kerajaan Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus menuntun suara hatinya, menuntun hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang nyata. Maka kita diajak pula untuk tidak boleh mengadili orang lain bahwa ini bukan orang pengikut Tuhan, maka dia adalah penghuni neraka. Tidak boleh.
Karena kita bisa melihat Tuhan saja Maha Pengasih. Lalu berikutnya bagi diri kita adalah kita hendaknya tetap melakukan kasih kepada mereka juga. Walaupun kita juga harus menunjukkan bahwa ternyata kebahagiaan itu bisa kita rasakan karena Tuhan itu yang menyertai kita dengan sikap kehidupan kita yang nyata. Sehingga orang itu juga bisa merasakan dan mengalami dukungan bahwa mengimani Tuhan tidak hanya sekedar selesai dengan misalnya mengimaninya, tetapi juga dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Tindakan-tindakan yang bermartabat dan tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa Tuhan menyertai. Maka saudari kasih, kita harus berani untuk melakukan itu semua. Selamat merenungkan.